Kami dari kelompok 2 dari kelas 11 TPTU 1 akan menjelaskan materi mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Vanessa Dwira Rasratri. Saya Sri Mulyani. Saya Sandra Winata. Saya Nur Laila Juneta Wahyuningsih. Saya Devina Antonia Putri. Saya Kila Putri Sahrani. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya. Let's go! Salah satu hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dan 12 September 1946 adalah pembentukan kabinet presidensial. Namun, sejarah mencatat usia kabinet presidensial hanya 2 bulan, sebab sejak 14 November 1945 hingga 29 Januari 1948 Indonesia menerapkan sistem parlementer. Bagaimana latar belakang dan proses lahirnya sistem ini? Pada 16 dan 17 Oktober 1945, Lembaga Pembantu dan Penasehat Presiden, yaitu KNIP, mengadakan sidang pertama. Sidang diadakan untuk membahas petisi Sultan Syahrir yang berisi desakan perubahan sistem pemerintahan. Syahrir memilih sistem parlementer bukan presidensial. Menurutnya, selain kekuasaan presiden terlalu besar melalui sistem presidensial, setidaknya dalam praktiknya pada waktu itu, sistem parlementer diyakini lebih cocok untuk kondisi Indonesia yang memiliki beragam ideologi, paham, serta pandangan politik. Kekuasaan presiden yang terlalu besar tersebut misalnya tampak pada keputusan Presiden Soekarno mendeklarasikan PNI sebagai partai tunggal pada 22 Agustus 1945. Soekarno beralasan bahwa Indonesia yang baru saja merdeka masih rawan dengan gangguan keamanan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dibutuhkan satu partai yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa. Namun, menurut Sultan Syahrir, partai tunggal hanya akan menjadi alat kontrol pengusaha terhadap suara-suara kritis dalam masyarakat. Sistem ini juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, yang menjamin kebebasan bersyarikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat. Lebih dari itu, sistem ini mengkhianati nilai-nilai demokrasi. Langkah pertama Syahrir adalah membentuk serta memperkuat lembaga legislatif yang merupakan pusat kekuasaan sesungguhnya dalam sistem parlementer. Namun, berhubung belum ada DPR ataupun MPR, Syahrir bermaksud meningkatkan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Pokok utama perdebatan dalam sidang pertama KNIP tersebut menyangkut wewenang KNIP. KNIP akhirnya berhasil merekomendasikan perluasan tugas dan wewenangnya melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 tertanggal 16 Oktober 1945. Isi maklumat tersebut adalah bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP. Dengan maklumat tersebut, terjadinya perubahan menyangkut kedudukan tugas serta wewenang KNIP. Lembaga ini diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN dan bukan lagi sebagai pembantu atau penasihat presiden. Dengan maklumat tersebut pula, kekuasaan presiden dibatasi hanya di bidang eksekutif saja. Pada 17 Oktober 1945 sedang dilanjutkan dengan agenda utama mendengarkan pidato Soekarni. Soekarni mengusulkan agar perjuangan Republik Indonesia menjadi lebih revolusioner. Katanya, KNIP harus mempunyai pemimpin yang bertanggung jawab dan birokrasi yang bertele-tele harus dihapuskan dari sistem kerja KNIP. Sebagai besar, hadirin setuju agar pemimpin KNIP lama mengundurkan diri atau diganti oleh orang baru.
Oleh para anggota KNIP yang lain, Sultan Syahrir didaulat sebagai ketua BP KNIP. Itulah karir awal Syahrir pasca proklamasi yang sekaligus membuka jalan baginya menuju kursi Perdana Menteri. Posisi sebagai ketua BP KNIP memberinya keleluasaan untuk mewujudkan cita-citanya mewujudkan sistem parlementer. Agenda kedua Syahrir dalam rangka memantapkan sistem parlementer adalah mendorong pembentukan partai-partai politik sebanyak-banyaknya sebagai sarana penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari KNIP dan disetujui pemerintah dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah nomor 3 tanggal 3 November 1945. Sejak November 1945 hingga Januari 1946 telah terbentuk 10 partai politik di Indonesia, yaitu Masyumi, PKI, PRJ atau Partai Rakyat Jelata, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, Parsi atau Partai Sosialis Indonesia, Paras atau Partai Rakyat Sosialis, PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia, Permai atau Persatuan Rakyat Marhaen, dan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Pada saat yang sama, kondisi keamanan dalam negeri seperti Surabaya sangat mencekam sehubungan dengan kedatangan sekutu dan nikah. Pada 11 November 1945, BP KNIP mengusulkan agar para menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat yang menurut sistem sementara adalah KNIP. Usulan ini disetujui pemerintah melalui maklumat pada tanggal 14 November 1945. Maklumat ini sekaligus menandai lahirnya sistem parlementer dan berakhirnya sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan. Pada 14 November 1945 pula, Syahrir diangkat oleh KNIP sebagai Perdana Menteri sementara sambil menunggu pemilihan umum yang direncanakan pada Januari 1946. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif resmi berada di tangan Perdana Menteri, kekuasaan legislatif berada di tangan KNIP, sedangkan Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang bertanggung jawab kepada KNIP. Pemilu yang dijadwalkan pada Januari 1946 tidak jadi diselenggarakan. Ada dua faktor penyebab, yaitu 1. Pemerintah baru belum siap termaksud dalam hal perangkat undang-undang pemilu. 2. Kondisi keamanan negara belum stabil akibat konflik internal antar kekuatan politik serta gangguan dari luar, sekutu dan nica. Sejarah mencatat tanpa melalui proses pemilu, Syahrir 3 kali diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membentuk pemerintahan. Di Jakarta, para tokoh bangsa sibuk mencari format terbaik negara Republik Indonesia yang baru merdeka, terutama terkait dengan sistem ketatanegaraannya. Pada saat yang sama, kondisi sosial politik Indonesia masih rawan. Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya terancam diduduki kembali oleh Belanda atau Nika yang datang dengan membonceng pasukan sekutu. Itulah yang memicu serangkaian perlawanan bersenjata di berbagai tempat seperti Bandung, Semarang, Ambarawa, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Medan, dan sebagainya. Sekian dari kami dan terima kasih. Bye-bye.